Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Sakit hati cinta ditolak, seorang pria di Kabupaten Kerom menembak mati seorang wanita. Warga serbu pasar murah yang digelar Pemkab Mimika. Polres Kerom siapkan ratusan personel amankan pilkada. Seorang pria di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua membunuh seorang perempuan dengan menembak korban menggunakan senjata angin jenis PCP berkekuatan tinggi. Pembunuhan terjadi pada 11 September lalu sekitar pukul 10 pagi di Kampung Bagia Pir 3, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Saat itu korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba pelaku datang dan menembaknya hingga korban ambruk dan tidak sadarkan diri. Pelaku lalu melarikan diri. Beberapa saat kemudian, warga menemukan tubuh korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Polres Kerom berhasil meringkus pelaku beserta barang bukti. Ia mengaku sakit hati karena cintanya ditolak korban. Pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial AW diduga melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati terhadap korban. Jadi cinta ditolak karena tersangka aturan hukum, sehingga nekat menghabisi nyawa korban menggunakan senapan angin jenis PCP. Dan sebelumnya juga pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 13 WIB di Kampung Bagian P3, pacar korban dengan inisial GF ditembak oleh OTK menggunakan senapan angin PCP setelah mengantar korban pulang sekolah. Tentunya dengan usia pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti, kita sudah memiliki 3 alat bukti sehingga penyidik berkeyakinan alat bukti ini sudah terpenuhi dan menetapkan saudara inisial AW sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan terhadap anak di bawah umur inisial MW. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan saat ini mendekam di penjara di Mapolres Kerom. Ia terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Polisi juga menyita barang bukti senjata angin jenis PCP dengan 94 butir peluru kaliber 8,3 mm. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika Kamis kemarin menggelar pasar murah dalam rangka HUT ke-28. Pasar murah berlangsung di halaman kantor Bupati Mimika dan diserbu warga serta pegawai negeri sipil yang ingin membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga murah dibanding di pasaran. Bahan pokok yang dijual antara lain beras premium, telur ayam, serta berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Untuk beras premium harganya berkisar Rp140.000 per 10 kg. Sementara di pasaran, harga beras jenis ini dijual Rp230.000. Warga yang berbelanja di pasar murah berharap pemerintah daerah terus menggelar pasar murah agar dapat membantu mereka yang kurang mampu. Ya, sering-sering dikasih pasar murah supaya kita masyarakat kecil bisa membantu ekonomi kita. Orang kecil toh sangat beda. Kita dari Nawaripi sampai ke SP3 140. Ada batasnya dibeli tidak? Tidak. Satu orang satu. Iya. 110. Sangat membantu warga masyarakat untuk masalah sembako. Tidak ada, pokoknya satu orang supaya semua masyarakat dapat. Supaya masyarakat semua dapat. Adil toh. Untuk menggelar pasar murah, pemerintah menggunakan dana APBD Kabupaten Mimika, serta mengundang distributor bawang, kelompok peternak ayam petelur, hingga kelompok tani lokal. Semua ini kita jual di bawah harga di pasar. Tidak ada yang lebih dari itu, jadi kita subsidi, ada yang
sampai 10.000, ada yang 20.000 kami subsidi. Jadi satu kakak itu bisa beli beras 1 sak, telur mungkin 2 rak. Dibatasi seperti itu, tapi kami ini kan tidak tahu. Ada yang Kakak, tapi tahu saya itu cuma yang saya sering agak kecewa sedikit. Sebenarnya ini kan kita pasar murah ini kan untuk masyarakat. Cuma kadang yang beli ini pegawai. Karena memang mungkin karena jangkauannya kita ke sini. apakah memang dilakukan di pusat pemerintahan yang begitu banyak juga pegawai dari ibu-ibu? Selama ini kan kami tidak pernah lakukan di pusat pemerintahan. Nah, karena itu tidak mungkin ada warga yang datang beli kalau di pusat pemerintahan. Cuma hanya karena hari ini bertepatan dengan HUT, terus ada juga pameran UMKM, sehingga kami hanya masuk saja. Pasar murah ini mendapat antusias masyarakat. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memborong berbagai kebutuhan pokok sehingga panitia kewalahan melayaninya. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menparekraf Sandiaga Uno akan selesai bertugas pada 20 Oktober mendatang. Untuk mempercepat tugas menteri baru, Sandiaga sudah menyiapkan dokumen penting agar pekerjaan menteri baru menjadi ringan. Selain dokumen, bahkan rumah dinas menteri juga sudah direnovasi, apalagi saat ini Sandiaga sudah bersiap meninggalkan rumah dinas. Beliau akan memberikan prioritas kepada putra-putri terbaik Indonesia, dan saya sudah menyiapkan langkah-langkah dan dokumen-dokumen teknokrasi untuk transisi, sehingga nanti menteri selanjutnya yang ditugaskan tinggal langsung gaspol bisa bekerja. Rumah jabatan juga sudah saya renovasi ulang, sehingga nanti menterinya tidak perlu ngecat lagi, sudah dicat dan tinggal masuk bawa barangnya. Kebetulan juga tidak ditinggali oleh saya selama ini, tapi saya mendoakan menteri selanjutnya, dan saya sangat yakin dia akan melanjutkan perhatian yang lebih kepada tanah Papua, karena ini adalah perintah dari Bapak Presiden Jokowi. Sandiaga berharap program wisata yang sudah dijalankannya di era Jokowi bisa dilanjutkan di era Prabowo. Ketika ditanya rencana selanjutnya setelah tidak menjadi menteri, Sandiaga menjawab akan berkeliling Indonesia. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.